Kami mempresentasikan Sanggar Seni Kinanti Sekar itu dengan kejujuran kami, dengan apa yang kami bisa, tidak dibuat-buat. Ya semoga ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kita bergandengan bersama untuk maju bersama, tapi kalau kita individu, yaitu tadi ada yang ketinggalan, udahlah biarin gitu. Tapi enggak, di belajar menari ini kita bisa belajar sosialisasi, saling menghargai, dan lebih kepada kepekaan rasa. Profesi saya sebagai seorang koreografer dan juga penari serta pengajar tari. Saat saya masih kecil, saya tertarik di dunia seni dan punya keinginan untuk punya studio tari. Tidak hanya menari di sini, tapi kita ada ruang komunikasi kepada sedulur sanggar. Kita menyebutnya sedulur sanggar gitu. Kadang mereka pasti kesusahan dengan materi-materi klasik atau materi-materi kreasi yang itu memang baru mereka kenal. Itu yang menjadi ruang komunikasi terbuka bagi kami. Ada kelas aksara Jawa juga yang kita buka di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Begitu juga program-program yang ada di Sanggar itu. Teman-teman di luar sana bisa mengikutinya, apalagi anak-anak sedulur Sanggar Seni Kinanti Sekar. Program-program ini terbuka buat mereka. Saat ini kami masih terus memberikan pelajaran untuk anak-anak bahwa tradisi itu masih kita geluti sampai sekarang untuk berbagi dengan mereka. Tapi juga ada perkembangannya di mana ada tari kreasi di sini, bahwa setiap anak-anak atau anak didik ini juga kita bebaskan untuk memilih. Kita tidak memberikan mereka bahwa harus ini, harus itu, tidak, tapi mengenal semua tari tradisi dan mengenal tari kreasi ini juga penting bagi tubuh mereka. Ada beberapa pembelajaran atau visi-visi kita untuk membawa budaya ini dikemas dengan dekat dengan anak muda. Puji Tuhan sudah dibantu dengan banyak fasilitator di Sanggar. Jadi saya bukan melepaskan pengajaran saya, tidak. Saya tetap memantau kegiatan-kegiatan di Sanggar. Tapi juga saya bisa mengejar apa yang saya selalu cita-citakan, yaitu saya pengen sekolah lagi. Dan puji Tuhan saya sudah menyelesaikan S2 di Pascasarjana ISI Yogyakarta. Kemarin saya sempat diundang oleh Indonesia Bertutur atau Temu Seni Tari Indonesia, dan itu menurut saya kegiatan-kegiatan itu sangat bermanfaat buat saya dan Sanggar. Kenapa? Karena dari situ saya bisa memperkenalkan Sanggar juga bahwa saya di sini tidak hanya sebagai koreografer, tapi saya punya pembelajaran seni, dan itu tidak hanya seni pertunjukan, tapi juga aksara Jawa dan seni-seni yang lain. Saya mempromosikan bahwa diri saya tidak hanya sekedar koreografer dan penari, tapi saya punya Sanggar kecil untuk memberikan ruang-ruang bagi teman-teman atau masyarakat Indonesia yang memang mereka pengen belajar tari, baik itu dari budaya Jawa atau tari kreasi dari budaya Jawa. Sanggar adalah ruang di mana saya bisa berekspresi, menjadi diri saya sendiri. Ya walaupun basic saya seni rupa ya, tapi dengan adanya Sanggar itu saya bisa jadi diri sendiri sih. Untuk saya ya, saya bisa mengekspresikan kegelisahan saya. Kalau buat Sekar sih ya sebagai ruang untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalamannya dia tentang menari. Ya semoga ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Ruang SSKS menurut saya memberikan banyak artian kepada saya. Di semua tempat itu memberikan memori ya tentunya ya, kayak mungkin di studio gitu. Ada kaca, lalu saya bisa melihat diri saya dan saya tiba-tiba kok pengen bergerak ya, udah saya bergerak akan di situ. Tempat ini menjadi ruang evaluasi bagi kita semuanya, baik itu dari manajemen, fasilitator, dan juga program-program yang ada di Sanggar. Dulu hanya sekedar tempat menyimpan gambar-gambar gitu, tapi sekarang kita coba untuk berikan kegiatan di sini tuh ada apa sih? Kelas aksara Jawa juga di sini, untuk diskusi-diskusi juga di sini, dan ya ada bahagia dan sedihnya mungkin ya, karena kan evaluasi harus membuat program, harus ini kayaknya nggak perlu nih ya, jadi penggodokannya itu di ruangan ini. Awalnya itu saya mencari-cari ada nggak ya kekuatan yang dimiliki Pak Jemek di Mbak Sekar ya gitu. Kalau mungkin bahasa orang-orang teater lamanya itu, Jemek ini punya api keaktoran yang besar gitu sebagai seorang seniman gitu. Kira-kira mungkin katakanlah Mbak Sekar punya nggak api kepenariannya itu gitu. Nah akhirnya dalam beberapa karya itu terjawab bahwa dugaanku benar kalau Mbak Sekar ternyata juga punya itu gitu, punya api atau bara kepenarian yang besar gitu dalam setiap karya-karya dan keberadaannya dalam pertunjukan. Beliau juga punya istilahnya aura leader gitu sebagai seorang seniman untuk menggait gitu orang-orang, termasuk para seniman yang lain gitu, mendengarkan beliau, ikut istilahnya belajar ke beliau gitu. Ya karena itu juga akhirnya Sanggar bisa berkembang dan memiliki banyak partner dan siswa gitu. Ternyata orang yang saya idolakan ada di dekat saya, Pak Jemek dan Bu Treda. Perjalanan berkeseniannya mereka, bagaimana Bapak memilih konsisten untuk terus di dunia seni pantomime, dan Ibu sebagai seorang perempuan pelukis yang tentunya turun naiknya itu juga sebuah perjalanan yang cukup kuat menurut saya sebagai seorang perempuan pelukis gitu. Perjuangan mereka lah yang membuat saya juga akhirnya harus konsisten dengan pilihan saya sampai saat ini. Bagaimana saya seorang Kinanti Sekar menjadi seorang koreografer, penari dan juga pengajar tari. Dunia seni itu luas sekali. Tari di sini tidak hanya melulu tentang gerak, tapi juga ada seni rupanya, ada musiknya. Nah, di Sanggar Seni Kinanti Sekar juga saya punya keinginan lebih gitu. Kenapa? Karena ruang seni juga cukup luas untuk memberikan motivasi anak-anak Sanggar untuk belajar itu tidak hanya menari. Orang-orang awam untuk belajar menari itu dia butuh disiplin, karena disiplin itu cukup kuat untuk mereka bisa mencoba dengan latihan intensif itu tadi. Saat katakanlah mereka mau belajar mendak itu kayak melakukan turun pelan-pelan, kalau mereka tidak terbiasa itu kan akan aduh kok sakit ya badanku ya, atau mereka harus melakukan bentuk ngiting, ngeruji, nyempurit. Nah kalau ini tidak dilakukan terus menerus mereka kan akan kaku tangannya. Tapi kalau mereka terus oke, hari ini aku tidak latihan nari di Sanggar tapi aku aktivitas di rumah, ngapain nih? Oh tiba-tiba jalan ke sana aja ukel-ukel, atau dua-duanya, atau tiba-tiba seblak sampur, atau ya melakukan rutinitas keseharian tapi disisipin dengan pelajaran bentuk tari. Saya melakukan itu ternyata, dan itu pun juga saya bagikan ke Sanggar Seni Kinanti Sekar bahwa kita bisa kok tidak harus di Sanggar kita menari. Kebiasaan-kebiasaan itu yang nantinya akan terbawa juga saat mereka latihan menari. Di rumah mereka mendengarkan, di rumah mereka belajar hanya motif kecil-kecilnya, tapi saat di Sanggar mereka belajar menari itu mereka akan terbentuk juga. Saat saya memilih dunia tari itu terrealisasi saat di studio lukis Ibu sebenarnya. Ibu sering sekali memutarkan lagu itu, terus tanpa sadar saya tuh sering berdiri di atas meja itu dan saya menjoget-joget nari-nari gitu. Mungkin Ibu melihat bahwa anakku seneng nari ki koyo gitu. Oh anakku suka nari nih gitu. Murid Bapak salah satunya adalah Mas Broto tuh melihat potensi saya. Koyo seneng nari deh Dok, mbok sekolah nang SMKI.
Nah di situ akhirnya saya belajar menari yang benar-benar serius. Saya mengenal dunia tari klasik Jogja, dunia tari tradisi yang lain gitu dari daerah-daerah yang lain itu di SMKI. Saya memang anaknya Pak Jemek Supardi dan Ibu Treda Maria Reyanti. Tapi saya punya satu hal yang memang itu dibanggakan bahwa ya saya menjadi seorang penari dan juga koreografer punya potensi. Jadi tidak hanya tumeh itu tadi. Nanti kita mau gladi bersih untuk lihat lokasinya, tempat launchingnya Kampung Menari. Jadi tanggal 6 besok kita pentas. Hari ini nanti kita mau coba lokasi-lokasi yang sekiranya mau dilihat titiknya. Kalau dampaknya buat anak-anak, buat semua ya, mungkin buat semua siswa atau sebenarnya kalau sanggar itu kan dibuat sebagai ruang belajar ya, ruang belajar untuk siapapun dari mulai anak-anak dari mulai 4 tahun bahkan sampai dewasa, di mana mereka itu kita arahkan untuk mengenali budaya, dan dari mengenali budaya itu mereka bisa mencintai budaya dan bisa sadar juga akan pentingnya budaya gitu kan. Dan itu menurutku sangat berdampak baik untuk semuanya. Saya ingin terus konsisten di dunia tari. Saya ingin terus bisa berbagi apa yang saya punya tentang dunia tari kepada masyarakat, bahwa tari itu menyembuhkan saya dari rasa kesendirian. Dan begitu pun juga saya ingin berbagi bahwa dengan belajar menari, kalian tidak akan pernah merasa sendiri.